Lanjut pengucapan nomor 275. Putusan nomor 275 PUU 23 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Afifah Nabila Fitri, Dimas Fatan Yuda Armansyah, Farhan Dwi Saputra, Feoni Gita Safitri Idam Hakim, Inka Sofia Rahayu, Mary Hana Natalina, Olivia Jane, Rina Amelia Ika Saputri, Siti Rohma Suryadi, Chin Oki Graswi, Bernita Matondang, Arianto Saluhu, dan Alexandra Aseila Taufik. Memberi kuasa kepada Siko Leonard Jagardo Simanjuntak dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah, mahkamah berwenang mengadili permohonan AKO, kedudukan hukum pemohon, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan AKO. Pokok permohonan paragraf 3.7 sampai dengan 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa selanjutnya mahkamah akan menjawab dalil para pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 218 dan pasal 219 Undang-Undang 1 2023 yang menurut para pemohon merupakan pemberian perlakuan yang khusus berupa perlindungan kepada presiden dan atau wakil presiden dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil para pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan adanya perlindungan khusus terhadap presiden dan atau wakil presiden sebagaimana termuat dalam norma pasal 218 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Keberadaan norma pasal 218 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan personal presiden dan atau wakil presiden, tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan institusi kepresidenan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan pasal 218 ayat 2 Undang-Undang 1 2023, keberadaan klausul pengecualian berupa frasa kepentingan umum dan pembelaan diri dalam pasal AKO merupakan salah satu bentuk perubahan fundamental dibandingkan dengan konstruksi norma dalam pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP lama yang tidak memberikan batasan serupa yang tegas. Berkenaan dengan hal itu, pasal 218 ayat 2 Undang-Undang 1 2023 memberikan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan publik, pengawasan terhadap kekuasaan serta perlindungan atas kepentingan sendiri tanpa serta-merta terancam pidana sebagaimana hal tersebut telah ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 218 ayat 2 Undang-Undang 1 2023 sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, norma pasal 218 ayat 2 Undang-Undang 1 2023 berfungsi sebagai jaminan agar perlindungan terhadap kehormatan dan martabat presiden dan atau wakil presiden tidak diterapkan secara berlebihan atau eksesif sehingga menutup ruang kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara yang dijamin dalam pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Bahwa selanjutnya pasal 219 Undang-Undang 1 2023 mengatur bentuk unsur pidana antara lain setiap orang, dua yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi. 3. Yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan atau wakil presiden. 4. Dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum. 5. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Berkenaan dengan norma pasal 219 Undang-Undang 1 2003 tersebut, apabila dicermati, mahkamah menilai tidak terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 berkenaan dengan unsur-unsur pemidanaan dalam pasal 219 Undang-Undang 1 2023. Selain itu, norma pasal 219 Undang-Undang 1 2023 bukan merupakan norma yang berdiri sendiri, melainkan
berkaitan dan merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai unsur-unsur pidana yang perbuatan pokoknya diatur dalam pasal 218 Undang-Undang 1 2023. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para pemohon yang menyatakan norma pasal 218 dan pasal 219 Undang-Undang 1 2003 bertentangan dengan persamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan dan seterusnya dianggap diucapkan adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berkenaan dengan norma pasal 220 Undang-Undang 1 2023 yang menurut para pemohon bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dalam konstruksi norma KUHP lama, tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden dikualifikasikan sebagai delik umum, sehingga proses hukum dapat dilakukan tanpa mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang secara langsung menjadi adresat atas adanya perbuatan penghinaan. Berkenaan dengan hal tersebut melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013 022 PUU 4 2026 dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga mencermati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 PUU 13 2015 meskipun pertimbangan hukum dalam putusan tersebut berkaitan dengan pasal 319 KUHP lama, isi pertimbangan dimaksud tetap memiliki relevansi karena Mahkamah telah menilai konstitusionalitas pembedaan fisik delik dalam tindak pidana penghinaan. Ulangi, pembedaan sifat delik dalam tindak pidana penghinaan yakni antara penghinaan terhadap masyarakat pada umumnya yang merupakan delik aduan dan penghinaan terhadap pegawai negeri atau pejabat negara yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah dikecualikan dari delik aduan. Terhadap pembedaan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa tidak lagi relevan untuk mempertahankan perlakuan yang berbeda berdasarkan status orang yang dihina, khususnya berkaitan dengan pegawai negeri atau pejabat negara yang dalam hal-hal tertentu perlakuannya dapat dipersamakan dengan presiden dan atau wakil presiden yang diuraikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum kedua putusan tersebut di atas, keharusan adanya pengaduan menunjukkan bahwa penilaian mengenai ada atau tidaknya serangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden tidak dapat diserahkan kepada penilaian subjektif pihak lain selain presiden dan atau wakil presiden yang tidak menjadi sasaran perbuatan dimaksud. Oleh karena itu, konstruksi pasal penghinaan presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP lama membuka ruang yang lebih besar bagi penerapan norma secara luas, sehingga terdapat potensi pelanggaran terhadap hak untuk berekspresi warga negara. Berbeda halnya dengan Undang-Undang 1 2023, tindak pidana dimaksud telah dirumuskan sebagai delik aduan, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan apabila telah terdapat pengaduan. Namun demikian, khususnya berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013 022 PUU 4 2006, meskipun dalam kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas telah ditegaskan bahwa penuntutan terhadap tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden seharusnya dilakukan berdasarkan pengaduan, pertimbangan hukum dimaksud belum secara tegas menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengajukan pengaduan tersebut. Demikian pula, apabila merujuk pada ketentuan pasal 220 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 yang menyatakan bahwa Ayat 1, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Sementara dalam norma pasal 220 ayat 2 Undang-Undang 1 2023 menyatakan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden dan atau wakil presiden. Artinya, ketentuan norma pasal 220 Undang-Undang 1 2023 membuka tafsir bahwa pihak yang dapat mengadukan berkenaan dengan adanya perbuatan yang dilakukan berdasarkan norma pasal 218 dan pasal 219 Undang-Undang 1 2023 adalah tidak hanya presiden dan atau wakil presiden, karena frasa dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden dan atau wakil presiden dalam norma pasal 220 ayat 2 Undang-Undang 1 2023 menunjukkan bersifat pilihan, yaitu pengaduan dapat dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden ataupun pihak lain.
Oleh karena itu, norma pasal 220 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 baru menentukan sifat tindak pidananya sebagai delik aduan, tetapi belum secara khusus memberikan penegasan mengenai siapa yang berhak mengajukan pengaduan dimaksud sebagaimana dimaksudkan dalam norma pasal 220 ayat 2 Undang-Undang 1 2023. Dengan demikian, Mahkamah menilai penting untuk memberikan penyelarasan norma dengan memberikan penegasan bahwa pengaduan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden, sehingga norma pasal 220 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 menjadi berbunyi ayat 1, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, dengan penegasan mahkamah tersebut, maka pengaduan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden dapat dilakukan langsung atau dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penegasan mengenai subjek hukum yang berhak mengajukan pengaduan diperlukan agar tidak terdapat ruang bagi pihak lain, baik keluarga, simpatisan, pendukung, relawan, maupun pihak ketiga lainnya yang mengatasnamakan Presiden atau Wakil Presiden untuk menginisiasi proses pidana atas dasar penilaiannya sendiri mengenai ada atau tidaknya penghinaan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden. Selain itu, sifat delik aduan absolut pada pasal 220 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 yang telah dimaknai sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan norma pasal 220 ayat 2 Undang-Undang 1 2023 yang menegaskan bahwa penegakan hukum baru dapat dilakukan apabila Presiden dan atau Wakil Presiden sebagai pihak yang secara langsung menjadi sasaran perbuatan melakukan pengaduan yang dapat dilakukan secara tertulis. Dengan demikian, kehendak pihak yang secara langsung berkepentingan merupakan syarat mutlak untuk dimulainya proses hukum, sehingga suatu perbuatan yang diduga menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden tidak serta-merta dapat diadukan oleh subjek hukum lain kecuali oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 220 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 adalah dalil yang berdasar. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon, maka dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Paragraf 3.18 dan .319 dan seterusnya dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.